Begini, Tuan Guru, salah satu dasar ya untuk menentukan bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu sangat sederhana sekali. Sederhana sekali. Bahwa di kalender kita, kalender negara kita, kalau ada tanggal merah itu tercantum di situ wafat Isa Al-Masih. Iya. Ya. Kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih di situ. Nah, ini membuktikan bahwa kita bersaudara. Isa Al-Masih sama Yesus Kristus sama. Ya, itu yang mencantumkan nama itu dari saudara kita Kristiani. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, yang kita dengarkan tadi dari Ustadz Ipong ya, kita bahas kembali. Karena kalau kemarin saya bahas bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu tidak sama ya. Bahkan Yaya Waloni juga kemarin ya, saya kasih cuplikannya kepada kita bahwa dia tidak setuju jika Isa Al-Masih ya dihubung-hubungkan dengan Kristen karena tidak ada kaitannya ya. Tuhannya orang Kristen itu bukan Isa Al-Masih tapi Yesus Kristus ya. Nah, teman-teman sekalian, ya untuk lebih jelasnya kita mendengarkan penjabaran dari Bapak Doktor ya Bambang Nursena yang memberikan penjelasan detail mengenai nama Isa ini, teman-teman sekalian, yang sering mereka hubung-hubungkan menjadi Tuhannya orang Kristen. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena berikut ini. Dan kata logos dipersoalkan, tapi kata Isa, ya, kata Yahya itu nggak dipersoalkan. Lah apa kira-kira kalau kata logos dipersoalkan? Nah, logos kan ada di abad pertama pada zaman Yesus. Tapi kata Isa kan nggak ada abad pertama di zaman Yesus. Masa ada orang Yahudi namanya Isa? Ya toh? Coba pikirkan sekarang dengan kepala dingin tapi dengan jujur sekarang. Ada nggak kira-kira orang Jawa namanya Michael Jackson di abad 10? Nggak ada pasti itu. Kalau Anda tahu namanya orang Jawa di abad ke-10 itu Anda baca prasasti Balitung itu tahun 907. Si Galigi mawayang buat yang macarita Bima Yakumara. Galigi itu nama orang, memainkan wayang, bercerita tentang Bima ketika masih muda, akhirnya jadi cerita Dewa Ruci itu, Bima Suci itu abad ke-10. Jadi nama orang Galigi Mamuk Mabanyol, Mamuk Banyol, namanya orang Mamuk Galigi Kicaka. Anda mencari nama Michael belum ada di abad 10. Kemudian ketika pengaruh barat masuk Indonesia baru muncul nama-nama asing itu, gitu loh. Nama Sanskerta, Mahindra, Datta, Wisnu, Krishna itu setelah pengaruh Hindu abad keempat. Gitu? Sebelum itu enggak ada nama-namanya ya lokal namanya. Begitu juga pada zaman Yesus bahasa yang dominan dipakai itu Ibrani, Aramaik, Yunani, Latin. Nah, makanya ada nama Latin di Alkitab, Markus misalnya nama Latin. Tapi nama Yunani, Andreas, Petrus itu nama Yunani, tetapi dia punya nama asli Ibrani, Simon, nama asli Aram, Kefas, Kefa itu bahasa Aram, Simon bahasa Ibrani, Petros bahasa Yunani. Jadi nama orang pun itu lebih dari satu bahasa, menunjukkan bahwa pada abad pertama Masehi di Israel itu multilingual, multicultural kan itu kan. Makanya kata Isa tidak pernah ada. Kata Isa apa salah? Tidak salah, tetapi belum ada di abad pertama. Sebelum kira-kira kata itu lazim dipakai, diinternasionalkan melalui agama Islam. Ya, orang-orang Kristen sudah ada yang berbahasa Arab. Prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Arab Utara itu sebagian besar prasasti Kristen yang ada tanda salibnya dalam bahasa Arab. Misalnya prasasti Jabat tahun 512. Itu bahasa Arab sudah dipakai di gereja. Ya. Maka ada kata-kata di situ Bismillah, demi nama Al-Ilah. Bismi Al-Ilah, Bismillah.
Manaf, Wahani, Barmar, Al-Qais misalnya. Itu nama-nama orang Kristen tahun 512. Lalu tahun permulaan atau pertengahan abad ke-6 di wilayah Yordan itu ada prasasti namanya prasasti Umul Jimal. Nah, itu diawali dari kata-kata Allahu ghafara li ulai. Allah mengasihi atau mengampuni keluarga Ulai. Nah, waktu itu ilmu tajwid belum muncul. Ilmu tajwid itu yang dipakai di kalangan Islam sekarang belum muncul. Karena itu kalau studi tentang Arab kuno ya tidak berlaku tajwid, karena itu baru muncul setelah munculnya Quran. Orang-orang Arab sehari-hari itu tidak mengenal tajwid kalau ngomong. Nah, kadang-kadang ya itu yang terjadi ya di dalam kajian. Maka sesungguhnya kata Isa itu adalah hasil ponetik koresponden. Apa artinya ponetik koresponden? Korespondensi bunyi. Karena setiap bangsa itu memiliki lidah, dialek yang berbeda-beda. Satu contoh ya, orang Jawa suruh ngomong huruf ain kan sulit. Ngumar, ngusman, ngali. Antara huruf ha dan huruf kaf itu juga orang Jawa kadang-kadang sulit melafalkan. Kadang-kadang orang Jawa itu kalau ngomong gak sadar kadang-kadang misalnya huruf kaf dan huruf ha itu agak sulit dibedakan. Tetapi bukan tidak mengerti, karena kan konteksnya dia tahu seperti itu. Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah, ya itu karena orang Jawa. Orang Sunda ngomong huruf ini fa, F itu kan sulit. Arifin, tipi kan gitu kan, gitu. Orang Bali ngomong huruf T dan T tidak ada bedanya. Antara batuk dan batukmu tidak ada bedanya kan. Tapi orang tahu kalau batuk itu ini, kalau batuk itu ya batuk, orang tahu lah. Ya, itu contoh. Nah, begitu juga ketika bahasa serumpun itu diterjemahkan dalam bahasa lain. Tidak semua tercover pronunciation-nya. Kayak orang Tionghoa, kalau ngomong Yesus kan Yesu kan, S-nya mana kok bisa hilang? Fong Chu Yesu Tekmi mana? S-nya mana kok bisa hilang? Ya karena itu ponetik koresponden. Nah, beberapa ponetik koresponden itu muncul misalnya ketika kata Ibrani shalom. Shalom itu sin. Shalom, sin, lamed, vav, mim. Shalom. Menjadi bahasa Arab apa? Salam, salam. Sin, sin ringan. Bukan sin tapi sin. Sin, lam, alif, mim. Shalom. Itu dikati kata sandang, definite artikel al salam baru dibaca assalam. Shalom alaihim, shalom atas engkau sekalian, kemudian assalamualaikum, gitu loh. Itu namanya ponetik koresponden. Nah, begitu juga huruf bahasa Ibrani yud ya, y itu kadang-kadang berubah menjadi alif, kadang-kadang berubah menjadi ain. Satu contoh, ada buku kuno yang ditulis abad pertama oleh Flavius Josephus. Diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi setelah lewat bahasa Aram dulu. Jadi dari Yunani, Aram ke Arab. Itu tercatat pertama terjemahan tulisan sejarawan Flavius Josephus oleh seorang yang bernama Mikail Al-Suryani. Mikail As-Suryani itu bapak gereja ortodoks Syria. Nah, teksnya itu kemudian diterjemahkan kemudian dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kitab Al-Unwan. Karya Josephus yang bicara tentang penyalipan Yesus. Di situ pada zaman itu hidup seorang atau telah hidup seorang laki-laki bijaksana namanya Yesus. Diterjemahkan apa? Innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di situ tidak digunakan Yasua tapi Iswa. Dengan apa? Huruf alif, ya, sin, wawu, ain, alif. Iswa.
Karena waktu itu belum ada standarisasi. Apa kira-kira kata Yesua dalam bahasa Ibrani diarabkan menjadi apa? Belum ada standarisasi. Kemudian muncullah kata Isa, gitu loh. Nah itu fonetik koresponden, kadang-kadang seperti itu. Maka huruf Yud menjadi alif, alif itu begini, atau ain, kemudian shin yang berat tadi, shin ya mudahnya pembicaraan, itu menjadi shin ringan, Yashua menjadi Yasua bahasa Arab. Tapi kadang-kadang menjadi Isa. Kenapa menjadi Isa? Seiring dengan shin menjadi sin, ya. Kemudian huruf hidup vav dalam bahasa Ibrani itu kadang-kadang berubah menjadi alif. Kok bisa? Enggak ada hukumnya, memang itu korespondensi bunyi. Nah contoh seorang Surabaya misalnya, ngomong sidik, kok sidik sekarang? Mana ada bahasa Arab sidik, yang ada kan sidik. Kenapa jadi sidik? Ya karena itu fonetik koresponden tadi. Alhasil maka kata Yasua lewat bahasa Aram menjadi Yesu atau Iso, ya, menjadi bahasa Arab Isa. Seperti Shalom, O panjang menjadi salam, A panjang. Nah ini kan rumit tuh yang seperti ini. Makanya berbicara tentang agama, kalau itu berkaitan dengan sejarah, itu tidak bisa dipotong hanya satu bahasa, karena bahasa itu berkembang. Lah itulah salah satu keunggulan Alkitab. Karena Alkitab itu muncul dari lebih dari satu zaman. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan kita dicerahkan. Saya terlalu yakin bahwa kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Saya sangat diberkati ya. Saya berterima kasih buat Pak Bambang Nursena yang sudah menjabarkan hal ini juga ya. Karena Pak Bambang Nursena ini teman-teman sekalian dikenal sebagai tokoh agama Kristen yang handal dari segi sejarah, bahkan dari ya kitab-kitab Talmud Yahudi ya, dan dari segi bahasa juga banyak bahasa dikuasai oleh Pak Bambang Nursena ini, sehingga kita mudah mengerti apa yang dipaparkan olehnya. Saya saja teman-teman sekalian, saya pernah belajar dengan beliau ketika di Medan ya, mengenai seminar nama Allah ya pada waktu itu ya. Jadi saya sangat suka dengan Pak Bambang Nursena. Maka kalau kita belajar juga pun, mari kita belajar dengan materi-materi daripada YouTube Pak Bambang Nursena. Silakan subscribe channel Pak Bambang Nursena teman-teman sekalian, karena di sana kita akan belajar banyak hal tentang sejarah, tentang perbedaan-perbedaan, termasuk tadi seperti Isa dan Yesus Kristus ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya Yesus Kristus itu tidak sama dengan Isa. Walaupun orang-orang Islam berusaha menyamakan ini, tetapi data Alkitab dan data sejarah mencatat ya jauh perbedaannya antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Seperti sampaikan kemarin, kalau Isa lahir di bawah pohon korma, dan di Alkitab sejarah mencatat Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi di sini teman-teman sekalian punya perbedaan. Kemudian orang tua daripada Yesus Kristus adalah Maria, sementara di Al-Quran itu Miriam, saudara Harun dan Musa. Jadi beda abad ya, ada 1500 tahun ya jarak antara Musa, Harun, Miriam dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam Al-Quran Isa tidak disalib tapi diserupakan, dan Isa bukan Tuhan. Sedangkan di Alkitab dijelaskan bahwa Yesus Kristus mati disalib, disaksikan oleh banyak orang, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga sejarah mencatat bahkan para murid-murid Tuhan Yesus Kristus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sebatas nabi seperti Nabi Isa, nabinya orang Islam ya. Jadi Ustadz Ipung dan rekan-rekannya dan juga ustadz-ustadz yang lain semoga bisa membedakan ya, sehingga tidak salah kaprah untuk menghakimi iman Kristen saat ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.